teman-teman, berikut ini adalah analisa dari Mas Adi Prayitno perihal dinamika politik antara Jokowi dan PDI Perjuangan juga Bu Mega. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya. Kekalahan Mahfud dan Ganjar itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. Makanya hasto elit-elit PDIP sejak awal masa kampanye itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran, Samsul lah, macam-macam, MKM soal etik, soal moralitas dan seterusnya. Bahkan energi PDIP itu hampir 100% peluru nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gibran. Bagi saya ini adalah efek dari perang saudara itu. Sederhana bagi saya, bagi Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak perlu diladenin. Apalagi dikait-kaitkan dengan ya super truck gitu ya, dianggap khilaf mengusung jadi wali kota di Solo. Tapi itulah Gibran originalitasnya. Jawabannya itu khas milenial, di bawah umur 40 tahun. Ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya itu jauh lebih sadis ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, dibikinin puisi, dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah itu aja. Sangat kelihatan sekali PDIP itu marah dan kecewa dengan Jokowi. Tunggu Mas Adi, ini beneran PDIP yang lu lihat secara keseluruhan atau ada kubu juga nih dalam PDIP? Karena kita lihat kalau kubu-kubuannya saya nggak tahu ya. Tapi kalau performa yang muncul ke permukaan ada dua, Hasto yang agresif, Mbak Puan yang akomodatif. Itu dia, itu yang mau gue tanyain. Makanya ini sebenarnya kalau kita bilang PDIP, ini beneran PDIP gak nih secara keseluruhan? Kan kalau kayak Hasto kita lihat ada Hasto, misalnya siapa? Mas Hinton, Deddy Sitorus gitu yang vokal ya. Sementaranya geng Mbak Puan kayaknya chill aja tuh. Mungkin sederhananya ya Hasto dan kawan-kawannya, Puan dan kawan-kawannya. Kalau mau bicara PDIP secara institusional tentu harus mendengar pernyataan dari ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, yang saya kira sebagai veto player. Jadi keputusan politik apapun terkait dengan Jokowi, terkait dengan Gibran, terkait dengan Pilpres, memang hanya Megawati yang harus dijadikan sebagai kiblat. Dan secara umum memang bisa ditunjukkan sikap politik Megawati sejak awal, kecewa dengan Polres demokrasi, ini Orba, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau melihat ada kecenderungan belakangan sulit bisa memang dibantah ya. Bahwa kader-kader PDIP terutama di elit mereka memang ada dua faksi yang saya kira memiliki kecenderungan politik yang sama terhadap Pak Jokowi. Harus diakui Gibran sama Pak Jokowi ini kan sangat akomodatif ya ketika berkomunikasi dengan Puan Maharani, terlepas apapun motif politik dan intensinya, dan bisa dicek Mbak Puan ini tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang menurut saya cukup agresif, cukup kritis dan mendowngrade Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi beda dengan Pak Hasto. Pak Hasto ini sebenarnya mewakili wajah PDIP yang sesungguhnya. PDIP yang marah, PDIP yang sebal, PDIP yang terluka sampai hari ini. Ini yang menurut saya sebutkan di awal, ini kan efek dari perang saudara. Cuma perang saudaranya kalau yang saudara di dalamnya sendiri juga beda nih, kita agak aneh nih Mas Hadi. Jadi kenapa yang membuat antara kubunya Hasto sama kubunya Mbak Puan ini beda? Menurut lo apa pembedanya ya? Ya saya kira setiap partai memang ada pemfaksian dan pengkubuannya kok. Bisa dicek kok soal misalnya hak angket. Nasdem juga kelihatan ada yang agresif, ada yang halus. PKB juga ada yang agresif, ada yang halus. PKS juga begitu, ada yang agresif, ada yang halus. Karena memang partai-partai itu seringkali membuat satu atau dua jangkar yang tidak bisa dibaca secara linear. Jadi udah strategi, Mas? Dua ada strategi, ada plan A dan ada plan B-nya. Satu sisi tampil agresif, tapi satu yang lainnya diakomodatif. Itu kecenderungan partai kita secara umum. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya, dan memang Mas Adi Prayitno ini kalau memaparkan sesuatu selalu menakjubkan ya. Jadi beliau punya cara-cara, punya teknis-teknisnya untuk kemudian menyampaikan pendapat ataupun analisanya perihal dinamika politik yang terutama dalam sesi ini adalah membahas mengenai Pak Jokowi, juga ada Bu Megawati, ada Hasto, ada Gibran, dan juga ada Mbak Puan. Jadi itu yang kemudian disampaikan tadi oleh Mas Adi Prayitno. Nah kemudian teman-teman sekalian, memang benar ya, kalau kita lihat Pak Gibran itu jauh sekali berbeda dengan Pak Jokowi ya. Karena kalau Pak Jokowi itu kan seperti beberapa waktu
waktu yang lalu manakala beliau dikritisi, diserang, dituding, ya beliau itu kan lebih seringnya adalah ya beliau hanya menyampaikan bahwa itu tidak benar, itu tidak betul, dan tidak ada pernyataan-pernyataan yang kemudian bersifat menyerang balik ya atas tudingan-tudingan yang diarahkan kepadanya. Berbeda dengan Mas Gibran seperti yang tadi ya Mas Adi Prayitno sampaikan itu, Gibran ini memang upgrade dari Pak Jokowi, jadi itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan Mas Gibran ini dalam ulasan lebih panjang, Mas Adi Prayitno sampaikan bahwa Mas Gibran ini juga bisa lebih agresif dari Pak Jokowi, ya bahkan dia bisa membalas juga tudingan-tudingan terhadap dirinya. Berbeda dengan Pak Jokowi yang kemudian jauh lebih kalem. Nah kemudian teman-teman, beliau juga menyoroti perihal cara komunikasi Mas Gibran yang sederhana, tidak berbelit-belit ya, seperti beliau merespon mengenai Hasto itu dengan cara seperti itu, ya maaf Pak Hasto, siap salah dan segala macamnya. Jadi pesannya itu adalah ya ini omongan Hasto nggak perlu, nggak penting juga untuk direspon, jadi buat apa diuraikan, dijelasin panjang lebar, ya kasih aja ucapan seperti itu. Dan menurut Mas Adi Prayitno cara berkomunikasi demikian sebenarnya jauh lebih tajam ya, dan itu menganggap apa yang dikatakan oleh Hasto itu adalah sesuatu yang tidak penting sehingga tidak perlu direspon dengan panjang lebar. Wah memang benar juga teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ya pada hari-hari belakangan ini kan Pak Gibran itu, bahkan beberapa hari yang lalu saya ada melihat satu video itu ada siapa ya, saya tidak tahu nama orang ini. Jadi di dalam sebuah acara ini ya juga Mas Gibran yang diundang, lalu kemudian ada yang anak muda dia bicara. Jadi dia bilang begini, wali kota kami itu kerjanya real ya, jadi mainnya itu di media sosialnya, di IG teman-teman ya. Jadi kemudian dia bilang ya buat apa mainnya di X ya, itu kerjanya juga nggak jelas katanya. Lalu Mas Gibran ini langsung sampaikan, wah berarti ini kamu ini kayaknya kurang mainnya kurang jauh katanya, mainnya kurang jauh. Itu di media sosial saya itu semua kerja saya itu juga bisa dilihat di situ. Saya tidak hanya main-main media sosial saja, tapi saya juga menjadikan itu sebagai sarana untuk membagikan informasi perihal kerja, perihal apa saja yang sudah dilakukan oleh Gibran ataupun oleh oleh Gibran sebagai wali kota pada waktu itu. Jadi memang terlihat di situ Mas Gibran ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, beliau tidak seperti Pak Jokowi yang kalau dikritik ya Pak Jokowi kadang-kadang tidak terlalu peduli, lalu cuek ya. Tapi kalau Pak Gibran dia punya cara-cara yang sederhana, simple, tapi juga suka nyelekit ya. Nyelekit teman-teman ya, kayak apa istilahnya ya, kayak ya sederhana tapi tajam ya, seperti itu ya, sederhana, simple ya, tidak panjang lebar tapi pernyataannya memiliki bobot yang kuat ya. Itu dia teman-teman, itu dia maksud saya ya. Jadi silakan menurut teman-teman bagaimana mengenai analisa dari Mas Adi Prayitno ini. Jadi memang Mas Adi Prayitno itu saya lihat ya, beliau ini satu dari beberapa pengamat politik yang saya lihat itu ulasan-ulasannya selalu punya bobot yang kuat ya, bobot yang bagus. Selain dari Mas siapa itu ya, Kodari, juga ada satu lagi sebenarnya ibu-ibu ya, itu Bu Irma Caniago. Saya lihat juga orang-orang ini ketika menyampaikan analisa itu menarik ya. Bahkan beberapa hari yang lalu itu kan ramai juga itu mengenai videonya dari Bu Irma Caniago yang bilang bahwa wah, jangan adalah pihak-pihak yang kemudian merasa sok suci, merasa sok bersih mengenai berbagai persoalan di bangsa Indonesia ini. Menurut Bu Irma itu penanggung jawabnya sebenarnya adalah partai politik. Ya, partai politik yang kemudian bertanggung jawab atas itu, karena partai politik itu melalui DPR itu kan punya kontribusi yang besar untuk merumuskan aturan, untuk merumuskan regulasi, untuk merumuskan kebijakan. Ya itu dia teman-teman, benar juga ya. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Bu Irma pada beberapa hari yang lalu itu yang teman-teman bisa melihat ya. Di video sebelumnya itu ada teman-teman, silahkan nanti dicek di situ. Di thumbnailnya juga jelas itu ada Bu Irma di sana perihal beliau berbicara mengenai PD Perjuangan, beliau berbicara mengenai para pengkritik Jokowi. Jadi beliau menyoroti bahwa wah ini orang-orang ini ya mengkritik itu suka gelap mata, tidak melihat ya secara objektif. Jadi ini pada kesempatan itu juga Bu Irma menyampaikan bahwa untuk menjadi sebuah oposisi ataupun untuk mengambil posisi sebagai oposisi itu ya harus menjadi oposisi yang negarawan dan juga nasionalis, supaya ketika mengkritisi, ketika mengomentari itu jangan gelap mata, jangan kemudian main sikat-sikat aja, tapi ya tidak kemudian berdasar. Itu saya lihat itu yang dikomentar oleh Bu Irma beberapa hari yang lalu itu teman-teman. Jadi memang beliau-beliau ini tiga orang ini ya yang saya sebutkan tadi itu, ada Mas Adi Prayitno, ada Pak Kodari, lalu juga ada Bu Irma ini. Saya lihat sejauh ini mereka ini kalau bicara perihal dinamika politik ya,
itu nampak lebih sederhana dan nampak seperti tidak ada beban. Tadi ketika bicara itu santai, tidak kemudian memikirkan, wah nanti bos besar bilang apa kira-kira ini arahannya benar gak nih seperti ini. Ya seperti itu teman-teman ya, karena kita tahulah semuanya mengenai situasi sekarang ini kan, ya tentu mereka-mereka yang strukturnya ini berada di bawah sebagai anggota pasti kan akan selalu memikirkan kira-kira pernyataan-pernyataan di ruang publik ini apakah diridoi, apakah direstui oleh pimpinan pucuk ya di atasnya atau bagaimana. Jadi saya lihat untuk 3 orang yang saya sebutkan tadi ini mereka lebih santai ya, lebih leluasa ketika berbicara. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan disampaikan pada kolom komentar yang sudah tersedia.